Yang terhormat Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Bapak Insinyur Haji Agus M. Tauhid, SMSI. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 2 Pandeglang, Bapak Dr. Andes Haji Ade Firdaus MPD. Yang terhormat Kepala Balai Benih dan Perlindungan Tanaman. Yang terhormat Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Yang terhormat Kabid Hortikultura, Kabid Perkebunan dan Kabid Tanaman Pangan, serta Bapak Ibu tim manajemen dan para kajur SMK Negeri 2 Pandeglang yang saya hormati pula. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia dan syafaatnya pada hari ini kita bisa hadir di aula TU ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, serta kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara untuk agenda kita hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan sekaligus ucapan selamat datang dari Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten. Yang keempat penandatanganan MOU antara SMK Negeri 2 Pandeglang dan Dinas Pertanian Provinsi Banten. Kelima, pemaparan materi tentang perbanyakan bibit pisang Cavendish melalui kultur jaringan. Yang keenam, pemaparan materi tentang unit produksi jurusan pertanian mengenai kultur jaringan. Dan yang terakhir, doa penutup. Dilanjutkan nanti kunjungan ke jurusan pertanian. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan sekaligus ucapan selamat datang dari Bapak Kepala Sekolah kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ade Firdaus MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten beserta rombongannya, selamat datang di kampus SMK Negeri 2 Pandeglang. Yang saya hormati Pak Dedi dari PT Sukamenak Alam Makmur, ini sudah sering ke SMK 2 Pak. Bapak Ibu para ketua jurusan yang saya hormati dan saya banggakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama di kampus SMK Negeri 2 Pandeglang dalam rangka silaturahmi dan penandatangan naskah kerjasama antara SMK Negeri 2 Pandeglang dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada kita semua sebagai umatnya sampai dengan yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sampaikan sekilas mengenai SMK Negeri 2 Pandeglang. Ini berdiri tahun 1996. Dulu itu boarding, mungkin Pak Haji juga hafal persis mengenai SMK Negeri 2 Pandeglang. Tetapi perkembangannya
ya sangat sulit untuk naik karena hanya jurusan pertanian. Tetapi pada tahun 2000 kita kembangkan ya program keahlian atau kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 2 Pandeglang, dan saat ini ada 8 program keahlian, Pak. Jadi pertanian itu ada 2, yaitu ada tanaman pangan dan hortikultura, dan juga ada pengolahan hasil pertanian. Jadi ini roti yang ini sebetulnya pengolahan hasil pertanian. Nah, tanaman pangan kita kembangkan ada beberapa kegiatan, salah satunya adalah pengembangan produk melalui kultur jaringan. Di samping itu juga banyak ada hidroponik, kemudian juga jamur, termasuk juga salah satunya adalah pengembangan lemon ya. Lemon California yang sudah kita kembangkan di SMK Negeri 2 Pandeglang sampai dengan produk akhir. Nah, Pak Kadis yang saya hormati, sebetulnya awal daripada kegiatan pengembangan pembibitan pisang Cavendish itu kita pernah mengadakan pembibitan pisang Cavendish itu sampai dengan 5.000 bibit waktu itu kita kembangkan di SMK 2, dan ternyata ketika pemasarannya agak sulit saat itu ya. Nah, kemudian saya ketemu dengan tim dari Pak Dedi dan kita kunjungan juga di Karawang ya, Karawang untuk pengembangannya. Ternyata kita lihat di Karawang itu kalau salah 10 hektar 15 hektar di sana dikembangkan, dari tanah yang tidak bagus bisa dikembangkan pisang Cavendish yang cukup luar biasa ya. Nah, ini memberikan motivasi bagi kami untuk pengembangan pisang Cavendish, apalagi kami sampai dengan ke produk akhir. Jadi kami dibawa ke Jakarta dan di sana itu kami berdiskusi, ternyata pisang Cavendish selama ini yang ada di Jakarta itu masih dibawa dari daerah Lampung. Jadi sumbernya itu masih dari Lampung. Nah, kami berbicara potensi mengenai pengembangan pisang Cavendish ini sangat luar biasa. Dan bahkan beliau menyampaikan kalau seandainya pisang Cavendish ini bisa dikembangkan di daerah Banten, tentunya kami akan beralih dari Lampung ke Banten. Kenapa? Karena dari Lampung itu butuh waktu, kemudian juga butuh biaya transportasi yang cukup besar untuk membawa sampai dengan Jakarta. Nah, ini akhirnya memberikan motivasi bagi kami ya. Kemudian dari mulai saat itulah kami coba mencari produk mengenai terutama bibit awal. Nah, kami minta dari Cileles dengan varietas Haraka. Nah, termasuk juga bahwa dalam pengembangan kultur jaringan di SMK Negeri 2 Pandeglang kami bekerja sama karena salah satunya adalah kami ada sekolah binaan dari Biotrop ya. Ini alhamdulillah kami juga mendapatkan varietas B59 ya. B59 ya Pak Den. Yang dari Biotrop. Hah? D9 dari Biotrop varietasnya ini. Karena kami binaan daripada Biotrop. Nah, itulah 2 varietas ini yang kita kembangkan, dan kami juga butuh uji coba untuk media dan sebagainya. Kalau D9 sudah enggak masalah karena kami binaan Biotrop, sehingga kami diberikan untuk medianya itu sudah pas. Tapi ternyata walaupun sama-sama pisang Cavendish dengan varietas yang berbeda, ternyata medianya juga berbeda. Itu yang kami teliti agak cukup lama, dan alhamdulillah kita bisa kembangkan sampai dengan saat ini kurang lebih sekitar 3.000 Pak. 3.000 bibit tapi masih dalam botolan. Kenapa kami tidak langsung diaklin saja? Karena kami mengejar target bahwa harapannya tahun sekarang minimal kami harus bisa menghasilkan bibit itu 10.000 bibit untuk tahun sekarang dengan 2 varietas, terutama varietas Haraka yang insya Allah nanti dari PT Sukamenang Alam Makmur yang sudah MOU dengan SMK Negeri 2 Pandeglang, dan mereka siap untuk mengembangkan bibit ini di perusahaan mereka, di lahan mereka. Nah, di samping itu juga saya sebagai orang Pandeglang, selama ini pisang yang ada di Pandeglang itu masih kategorinya dari mutu, terutama itu masih tanaman sampingan. Artinya bukan apa ya, tanaman khusus yang ditanam memang pisang semua, tapi tanaman pisang yang ada di Pandeglang itu hanya tanaman selingan. Jadi nanam duren di sebagiannya nanam pisang, sehingga tidak fokus.
sehingga mutu yang dihasilkan ini juga tidak sesuai dengan harapan terutama untuk yang masuk ke supermarket. Ini kemarin yang kita bicarakan dengan yang produk akhir di Jakarta. Karena pisang dari Pandeglang itu mutunya kurang bagus, sehingga ketika dimasukkan ke supermarket mereka tidak bisa. Nah, oleh karena itu ini merupakan suatu tantangan bagi kami sebagai yang mengembangkan program keahlian hortikultura atau pertanian yang ada di Kabupaten Pandeglang. Ini bagaimana kami bisa mengembangkan pisang Cavendish ini bisa diterima oleh masyarakat, dikembangkan dengan cara-cara yang sudah ditentukan sehingga menghasilkan produk yang memang punya kualitas yang bisa diserap oleh pasar, karena pasarnya cukup besar. Nah, inilah tantangan yang kami hadapi, sehingga dari sanalah kami berusaha semaksimal mungkin untuk terutama menyiapkan bibit. Nah, di samping itu kedepannya Pak Kadis, kami bukan hanya nanti menyiapkan bibit, tetapi kami juga berusaha nanti menyiapkan tenaga-tenaga yang memang punya keterampilan di dalam pisang Cavendish ini. Jadi kami nanti akan memagangkan di perusahaan Pak Dede di Sukamenak Alam Makmur, sehingga nanti harapannya bahwa ketika nanti satu saat bahwa penanaman pisang Cavendish ini berkembang di masyarakat, anak-anak kita itu sudah punya keterampilan, sudah punya kompetensi untuk mendampingi para petani itu, sehingga mudah-mudahan di Provinsi Banten ini nanti bisa berkembang petani-petani yang mengembangkan pisang Cavendish ini secara profesional, sehingga kebutuhan yang ada di Banten maupun Jakarta ini bisa terpenuhi dari Provinsi Banten. Itu harapannya seperti itu. Nah, dari sanalah kami punya itikat, punya niat bagaimana caranya untuk mengembangkan pisang ini bisa berkembang di Provinsi Banten. Karena saya yakin bahwa tanah-tanah yang ada terutama di Pandeglang saja ini masih banyak yang belum tergarap. Ini insya Allah kami juga nanti akan menghadap ke Bupati Pandeglang. Kemarin sebetulnya sudah kami sampaikan ke Pak Kadis, saya belum sampai dengan saat ini, Kadis Pertanian Kabupaten Pandeglang. Ini harapannya tadi yang mau disambungkan dengan Ibu Bupati Pandeglang, sehingga konsep yang akan kita kembangkan ini nyambung. Mudah-mudahan ini ada tanah-tanah negara yang belum digarap, kita bisa digarap. Termasuk juga Pak Dede ini sedang menggarap 2,5 hektar ya di daerah mana? Di Cimanuk gitu kan, berarti kan tanahnya memang sangat cocok untuk pengembangan pisang Cavendish. Dan yang terakhir kami mohon maaf Pak Kadis dalam hal penerimaan dan lain sebagainya. Insya Allah nanti setelah kegiatan ini kita bisa melihat bagaimana potensi pengembangan pertanian, terutama juga di pengolahan hasil pertanian. Kami salah satunya adalah mengembangkan dari talas beneng. Talas beneng hasil produknya itu ada sebagian pemanfaatan dengan talas beneng. Kemudian juga kultur jaringan. Kultur jaringan itu kami baru kita selesai bangunannya. Jadi kita punya 2 gedung kultur jaringan. Yang satu khusus untuk praktek anak-anak, kemudian yang kultur jaringan yang baru kita kembangkan untuk memenuhi pasar. Jadi standar yang kita kembangkan di kultur jaringan yang baru ini rencananya itu adalah standar industri. Ini mudah-mudahan tadi itu ketika kita target misalkan 1 tahun 15.000 atau 20.000, nah ini kami ingin standar industri. Harapannya produk yang kami hasilkan itu yang menjadi persoalan itu adalah bagaimana sertifikasi daripada produk. Ini harapannya nanti bisa kerjasama dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten, karena kita sama-sama di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Banten, sehingga kita bisa saling support, saling mendukung untuk pengembangan bibit pisang Cavendish ini. Sehingga nanti harapannya kalau kita sudah sertifikasi, ini sudah luar biasa. Artinya secara mutu, kemudian pengakuan secara hukum, ini kita sudah kita lalui semua. Saya kira itu yang dapat sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya.
Selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Agus M. Tauhid SMSI, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ini terima kasih ke Pak Ade Firdaus selaku Kepala SMK Negeri 2 Pandeglang. Saya di sini hadir langsung lengkap didampingi oleh 4 eselon dan didampingi oleh 5 eselon 3. Pertama ini Pak Hudi, Kabid Produksi Hortikultura. Ini beliau yang menangani tanaman buah, tanaman obat, tanaman hias, tanaman sayuran. Juga ini banyak yang ditangani oleh beliau. Kedua ada Pak Severin, ini Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan yang menangani produksi padi, jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Juga yang berikutnya ini Ibu Anita, ini yang mewakili Kabid Perkebunan. Kebetulan PLT-nya Pak Asad Sekdis, saya tugaskan ke Yogyakarta. Yang berikutnya Pak Adam Batra Pagesti, ini Kepala Balai Benih dan Perlindungan Tanaman. Ini beliau yang sifatnya perbanyakan benih. Ini yang paling ujung, yang paling cantik nih bersama Ibu Anita, Ibu Novi, Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Dan juga saya juga didampingi oleh beberapa eselon 4. Pertama Ibu Ada Salah, ini Kepala Kasih Antek Tanaman Pangan, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Juga Pak Ismail, ini Kepala Seksi Benih. Juga Ibu Ayu, ini Kepala Seksi Produksi Tanaman Buah dan Hortikultura. Masih ada nggak ini sebetulnya? Pak Eri, nah ini saya juga hadirkan, ini Kasubag PMP bagian perencanaan. Jadi apa yang saya omongkan sekarang terlepas dari proses perencanaan. Oke, terima kasih nih Pak Ade. Saya hadir ke sini seperti sebuah nostalgia. Ini lokasi dulu, bekas lokasi dulu dipakai motocross yang Malaysia Tong Eng. Waktu saya dulu waktu di SMP nih. Tapi bukan tempat jin buang anak, bukan. Jangan salah ngomong. Ini tempat yang cukup luar biasa. Ini makanya oleh uratan di sini luar biasa. Yang kedua, saya juga sama kepada mantan guru SPM Pandeglang tahun 89 sampai tahun 91. Pas SPM bubar, semua pindah ke sini. Nah, kami juga senang dengan adanya SMK waktu dulu, SMK Pertanian, belum SMK 2, hanya ada satu jurusan dengan sistem boarding, di mana peminat banyak saat awal. Ternyata ada pergeseran, minat ke pertanian semakin berkurang. Dan ini Pak Ade luar biasa bisa dikemas menjadi sebuah SMK multidisiplin yang praktis sekali. Pak Ade, Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu semua, ini dengan tim guru. Hari ini adalah konsep kita implementasi ABG, akademisi, bisnis, dan government. 3 yang harus kita wujudkan. Dan semua ada di sini. Pak Ade SMK 2 yang mewakili akademisi, Pak Dedi yang mewakili bisnis, dan kami yang mewakili pemerintah. Berarti ada sebuah kolaborasi. Itu pertama. Juga kami pun juga di Dinas Pertanian, ini termasuk Dinas Sapu Jagat. Kami menangani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, SDM, dan persarana dan sarana pertanian. Semua ada yang saya pimpin. Itu terdiri daripada 6 kepala bidang, 2 kepala balai eselon 3 dan 2 kepala balai eselon 4 ditambah dengan sekdis dengan perangkatnya. Kalau kami sebutkan ada 8 eselon 3 dan 31 eselon 4 dengan jumlah karyawan hampir 15 orang. Ini luar biasa yang jumlah yang kami tangani. Yang berikut juga kami sampaikan di sini bisa ditampilkan untuk
Kalau ini kalau kita mendengar Pak nggak enak Pak, lupa. Kalau melihat ingat. Kalau melakukan kita bisa deh Pak. Coba kita visual kita gambar. Jadi saya kembali teruskan. Kenapa hari ini saya akan kasih dengan ada 3 bidang teknis. Pertama saya melihat potensi yang kami sokong dalam RPJMD transisi. Pertama di bidang hortikultura. Target untuk RPJMD transisi yang di luar Pak Gubernur WH dan Pak Andika 3 tahun ke depan untuk hortikultura kami akan fokus di tanaman pisang, akan fokus di durian, akan fokus juga di tanaman manggis, di cabai dengan bawang merah. Ada 4 yang menjadi fokus kami di target RPJMD transisi: pisang, durian, cabai dengan bawang merah. Tadi Pak Kepala Sekolah sudah membicarakan secara gamblangnya potensi yang dimiliki. Oke, kami pun juga ada di Sitando lab Guljar, tetapi hanya lab Guljar pendukung. Kami melihat sebuah potensi. Potensi pertama, SMK adalah masih organ provinsi. Ini akan memudahkan sekali sehingga fungsi koordinasi juga tidak menjadi faktor pembatas. Hanya yang membedakan ini SMK 2 ada di wilayah hukumnya di Pandeglang. Berarti sejauh manakah nanti Pak Kepala Sekolah ada sebuah komunikasi koordinasi dengan Bupati di wilayah hukum di sini. Untuk pisang kami juga tentunya ingin juga nanti mendorong, kenapa kami hadirkan di sini Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Kami ingin bahwa pertama kalau lab di kami di Distan lab semua sudah teragresifkan dan sudah ISO 9000. Nah kami harapkan juga yang lab di sini yang Pak yang milik SMK 2 pertama harus sudah teragresifkan. Yang kedua, kalau ingin dijual ke publik, ke belanja barang negara, maka APBD dan APBN harus bersertifikat. Nah, kami nanti di sini ada Ibu Novi akan nanti bisa mengawal proses sertifikasi. Nah, sehingga nanti barang yang dikeluarkan, karena bagaimanapun juga negara kalau membeli benih harus benih yang bersertifikat. Siapakah yang mengeluarkan sertifikat benih adalah Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura di bawah organ Dinas Pertanian. Itu kenapa kami penting di sini. Kami juga ingin apa yang nanti diproduksi oleh SMK 2. Pertama, pastikan labnya sudah teragresifkan. Yang kedua, kalau ingin memproduksi masal pisang, pastikan juga ada proses yang akan nanti kami kawal proses sertifikasinya. Itu 2 persyaratan, karena di lab kami juga ada 3 lab yang sudah teragresifkan. Ini punya kekuatan posisi tawar dengan publik yang begitu kuat sekali. Sehingga pada saat kita ada konflik di lapangan, kalau belum teragresifkan, punten batal demi hukum. Nah, punten misalnya pada hari ini lab Guljar SMK 2 memproduksi benih yang tanpa sadar punten, ya misalnya dijual ke APBD. Misalnya APBD Banten membeli benih Guljar di sini yang sudah aklim. Ternyata setelah ditanam bukan kefenis, umpamanya ternyata menjadi kirana mas, umpamanya Pak, kita kasih umpamanya. Dicek, diselidiki. Mau proses juga hukum, bakal dihukum. Pertama belum berkesikan, yang kedua belum bersertifikat. Nah hal ini kami berharap jangan sampai terjadi di SMK 2 Pandeglang. Yang kedua juga kami punya sebuah kepentingan dengan Pak Kabir akan kami nanti arahkan. Nanti ke penghuni kita anggarkan kalau di sini siap ya Pak ya. Nanti kita kembangkan. Karena kalau berbicara pisang di Banten, kalau hitungan ekonomis betul bisa deh. Pisang di Banten itu, nah ini ya komisi kami termasuk dinas yang paling gemuk bersama dengan Didik dan PPR. Ada 31 eselon 4 next. Dan juga ada 8 eselon 3 dengan jumlah karyawan kami 500. Ini luas lahan Banten dari versi ATR BPN yang belum dengan RT RW. Terus
Ya, oke, terus. Nah, ini pertama untuk hortikultura, cabai ini menjadi unggulan target kami. Cabai sering menjadi masalah di inflasi. Dan jujur Banten masih defisit untuk cabai. Defisitnya ini pada angka hampir 40%. Next, yang berikutnya, nah ini juga sama cabai rawit. Nah, tinggal nanti sekarang ke Punten ke Pak Hade juga ke pengembangan kita ke depan ke anak-anak. Bagaimana kayak misalnya nanti Pak Hade dengan Ibu Pati ke Ibu Kadis yang mempelopori wajib di wilayah OPD-nya Kabupaten Pandeglang ada penanaman politik cabai umpamanya, sehingga pada saat panen di bulan puasa tidak ada kita masalah apakah cabai apakah bawang merah. Ini bisa menjadi sebuah inisiasi, tapi bisa dimulai di sini. Next. Nah, yang berikutnya juga bawang, kami mengembangkan juga bawang, bukan bawang ubi, tapi sudah bawang biji ya. Yang kami nanti kembangkan di tingkat lapangan, dan kami pola pengembangan cabai dengan bawang kami menggunakan pola kampung cabai. Kampung cabai satu desa minimal 5 sampai 10 hektar. Itu biar lebih efisien. Kami tolak kalau satu desa hanya 1 hektar. Itu yang kami kembangkan, dan total yang kami kembangkan cabai dengan bawang di Banten cukup besar sekali. Terus ini materialnya adalah kita manggis. Manggis juga termasuk sebuah unggulan. Manggis unggulan dan prospektif. Manggis itu dahsyat sekali. Tinggal yang menjadi masalah. Masalah pertama adalah masalah hama dan juga gangguan getah kuning, bukan getah bening. Getah kuning yang sering mengganggu juga mutu daripada manggis dan juga burik nih. Nah, untuk benih ternyata untuk benih manggis di sini yang bagus bisa biji, bisa juga sabu okulasi. Ini hampir tanpa ada beda. Tapi emang kalau lebih cepat dengan sabu dan okulasi. Next. Nah, ini yang berikutnya di perkebunan. Kelapa ini kami berapa bagi? Ada kelapa dalam, ada kelapa dalam di sini yang kami kembangkan sekarang, kelapa entok atau kelapa genjah, kelapa kopior, kelapa CM juga merah. Dan ini perspektif pasarnya dahsyat sekali. Nah, ini Ibu Anita ini PPK APBN di perkebunan sering kesulitan. Setiap kami pengadaan benih bibit kelapa entok sering gagal lelang. Ini macam sumber benihnya tuh terbatas sekali. Tapi saya juga nih teknologi Golden untuk kelapa masih boros. Kita belum ada terobosan, apakah mungkin dengan minta bantuan ke Rusia dengan Ukraina dengan teknologi nuklir ya misalnya. Apakah betul itu kita seperti itu? Dan di luar itu juga Banten prospektif juga di kelapa sawit. Di Pulau Jawa hanya Banten yang ada kelapa sawit. Dan kami mengembangkan juga yang di luar PTP dan perkebunan juga swasta. Ternyata sawit rakyat di Banten cukup luas sekali, hampir 16.000 hektar. Dan kami juga sekarang mengembangkan yang namanya peremajaan sawit rakyat. Nah, kalau masalah minyak goreng itu masalah lain. Itu karena ada yang digoreng yang kita nggak tahu. Next. Nah, ini Kuta Aren yang saya tadi Pak Dedi. Banten sudah memproduksi dan menjadi unggul nasional, sudah dilepas itu aren Parasi yang berumur genjang, sumber benih dari Cihara. Itu umur sampai 6 tahun berbuah. Dan aren Banten termasuk yang terbaik di Nusantara. Juga termasuk yang terbaik juga untuk produk olahannya, terutama gula semut. Ada yang membedakan kenapa gula semut, gula batok Banten bagus. Pertama dari beda tungku. Kalau Bapak Ibu yang orang di Sumatera, kalau melihat yang di Bengkulu, di Lampung, di Sumatera Selatan, tungkunya terbuka, sadar, dan asapnya kemana-mana. Tapi kalau tungku aren Banten yang di Sobang, sisinya ada di bawah dan si pengasapan sehingga tidak ada asap yang keluar. Itu yang membedakan. Yang kedua,
sistem pengawetan dari lodong. Tahu kan lodong dari bambu untuk memasukkan air nira itu pengawetnya di kita pakai daun manggis bukan kapur. Itu yang salah satu keunikan yang bagus. Dari pas begitu air nira ini disadap, air nira sampai ke tempat penggodokan masih kuat. Itu salah satu keistimewaannya. Ini juga saya katakan juga kami juga di Sitadu, di sisi Sitadu di provinsi punya kebun koleksi induk untuk aren aparasi, dan kami sekarang sudah menggugurkan informasi bahwa aren di pelaku cari. Aren itu awarisan ingin kami patahkan seperti itu karena kami banyak kami kembangkan membudayakan. Next. Nah, ini kopi salah satu komoditas unggulan. Kopi di Banten berkembang cukup bagus sekali. Nah, tinggal nanti Pak Kepala Sekolah orientasi bagaimana orientasi siswa harus begitu dengan pasar. Karena gaya hidup sekarang sudah berubah sekali. Coffee shop di Banten tumbuh pesat sekali. Segmen pasar terbesar di Tangerang Raya. Kenapa kami kemarin mengadakan Hari Kopi Nasional di Tangerang Raya? Pasarnya dasar sekali. Dan sekarang kopi kami perbaiki cara panen. Kopi yang mahal ceri merah. Ceri merah bukan ceri hijau. Dari ceri merah dikupas dengan mesin, jangan ditumbuk. Itu pecah. Ketiga dijemur dengan sinar matahari dengan juga bantu yang namanya solar rakyat semacam rumah kaca. Harganya minimal Rp40.000 per kilo untuk green bean-nya. Tapi kalau dipanen asalan yang hijau seperti digabung campur dibubuk itu paling mahal Rp20.000. Ini sudah kami kembangkan karena ada sebuah nilai tambah yang cukup sangat besar. Terus, nah ini juga kami punya lab yang sama, punya lab Keswan dan Kesmafet. Dan tahun depan nanti insya Allah kami juga akan memiliki rumah sakit hewan rujukan tingkat Provinsi Banten. Lab ini kami lab yang terbaik di tingkat nasional. Sudah terakreditasikan juga dengan dukungan tenaga medik veteriner yang mumpuni. Jika dia Pak Kepala Sekolah akan membuka jurusan peternakan sangat memudahkan sekali. Bisa nanti berkolaborasi dengan kami dengan Dinas Pertanian. Kami punya UPT pengembangan dan pembibitan ternak, juga UPT pakan ternak. Untuk peternakan di Banten sangat prospektif sekali. Uji mutu di sini dalam situasi COVID seperti ini, PAD kami dari lab ini hampir di atas Rp500 juta, tinggi sekali. Seperti pelayanan untuk pengujian yang akan impor ekspor, dan bahkan kami juga ada kerjasama dengan UNMA untuk uji DNA dan sebagainya. Bahkan kami juga bisa mengadakan uji untuk untuk produk kecantikan. Apakah terpapar tidak dengan BAB-nya dan sebagainya, tapi tidak kami lakukan, tapi kami sangat mumpuni untuk hal seperti itu. Nanti silakan ya Pak Kepala Sekolah untuk bisa berkolaborasi. Kalaupun di sini dibuka jurusan analis kimia, kami sangat senang sekali karena di dua lab kami ini sangat membutuhkan tenaga analis kimia. Kami kemarin kebanyakan itu yang kami rekrut dari SMK, PGRI, analis kimia juga seperti itu. Dan bahkan juga ya tenaga di 3 analis kimia juga kami rekrut. Besar kemungkinan tahun depan dengan dibangun rumah sakit hewan, ini kemungkinan juga kebutuhan juga dari kami akan nanti meningkat. Oke? Terus ini juga lab pakan kami yang ada di Sitadu. Ini juga yang sangat luar biasa. Alat lab kami sudah terakreditasi berstandar. Kami mohon maaf, semua alat lab kami berstandar Eropa. Kami beli bermerek Eropa, bukan Taiwan, bukan Cina, bukan Asia, bukan. Kami berstandar Eropa. Hasil ujian juga kami sangat mumpuni sekali. Maka itu profil. Silakan tampilkan videonya. Ini kita sebelum ke video kami sampaikan ini ke Pak Ade untuk di tanaman pangan di Pasuruan ada yang bisa nanti kita sampaikan di umbi-umbian.
apakah umbi talas Beneng, apakah talas Sente. Kami jujur, kami juga di Gunung Karang, di Cinyurup, kami sekarang sedang mengembangkan talas Sente. Ternyata prospek talas Sente bukan katanya. Kebutuhan industri makanan di Bogor membutuhkan umbi talas Sente sebulan 350 ton. Kami tidak dulu ngomong ekspor enggak, kami takut nanti bohong kalau ngomong ekspor. Ini sudah nyata. Dari umbi talas Sente masih kurang sekali dengan harga diterima di pabrikan 1 kilo 3.500. Nah, kami sekarang sedang mengembangkan di Cinyurup bersama dengan perhutani. Ada yang menarik di situ, silakan nanti dikaji oleh Pak Adam. Kalau bibit talas Sente yang bukan berasal di institunya ditanam bermasalah, mesti dikarantinakan dulu. Tapi kalau bibit yang langsung di situ tidak ada masalah. Nah, kami juga nanti ke depan nanti dengan Pak Kepala Sekolah kita nanti bisa kerjasama untuk pengembangan bibit secara kuljar ini pastinya untuk talas Sente dikembangkan di apa untuk kita di Banten. Oke. Dan nanti Ibu Novi coba nanti kita susun tentang sertifikasinya untuk talas Sente dan sebagainya. Itu untuk talas Sente. Juga talas Beneng pun juga nanti silakan. Prinsipnya kami ingin mengembangkan sebuah komunitas dengan konsep hulu mampu masuk ke hilir, hilir mampu menarik hulu. Intinya kami tidak akan gegabah mengembangkan sebuah komunitas kalau pasarnya nggak ada, kami nggak ingin. Kami yang pertama dicari dulu, ada nggak pasarnya? Itu yang paling menentukan. Contoh paling mudah, kami berani sekarang memasang target pisang karena jelas pasarnya. Kami sekarang berani mengembangkan Sente di Kutan. Sente jelas karena pasarnya. Bukan kita nanti berbeda nanti katanya itu salah. Nah, ini kami kembangkan dengan sebuah MOU. Yang begitu ya Pak Adam sudah, Pak Hobi sudah, Ibu Rita oke. Nah, ini saya minta ke Pak Adam, Kepala Balai Benih dan Perlindungan. Tolong nanti Pak Adam nanti gimana kita proses apakah akreditasi untuk perbanyakan ini dengan nanti Pak Adam, karena kami pun juga Dinas Pertanian memiliki adalah 20 hektar di Sitandu, sistem pertanian terpadu di situ satu kesatuan, baik pengembangan ternak, lepakan dan juga rumah produksi. Untuk di luar itu kami pun juga lahan untuk di bidang perkebunan, lahan kami hampir ada 5 sampai 10 hektar. Nah, ke depan kami tawarkan ke Pak Sekolah sebaiknya ini dengan Pak Dedi kalau mau mengembangkan kafe di Pandeglang, tinggal di situ ada good dan politik willnya pemerintah daerah. Bisa dengan pemanfaatan misalnya XHGU aja. XHGU yang mau berakhir tinggal aja di situ. Siapa calon investornya? Ini sangat mungkin sekali. Kalau pasarnya bagus kenapa tidak? Kalau juga ini menguntungkan, kami juga akan nanti bersama dengan BUMD Banten untuk membuat rumah pematangan pisangnya. Kita ini sementara hanya memproduksi, mensuplai kebanyakan dimatangkan. Kalau secara ekonomis yang untung bukan Pak Dedi yang mematangkan di Pak Dedi. Kalau hitungan di Pak Dedi di Ciruas apa di Cilalas itu kalau secara analisa ekonomi di bidang produksi yang menanggung resiko kegagalan cabai sebagainya paling hebat untung 12 sampai 16%. Tapi mereka di hilir di pengolahan untuk mereka di atas 20% yang tidak menanggung resiko kegagalan. Pak Dedi di Ciruas potang panting dengan investasi udah dikemas pakai dus dijual ke pematangan, dia yang untungnya bisa dibandingkan Pak Dedi, tapi gak ada masalah, itu kan sebuah proses. Nah, tapi kalau kita ingin mendapatkan sebuah nilai tambah lebih di kita, makanya hulu hilir adanya di kita. Baik, itu Pak Ade, ya kami juga menjabat tim kami, juga nanti Ibu Novi, nanti pasca ini ditandatangani, diadakan sebuah komunikasi. Kami tidak ingin potensi Banten yang sudah bagus tidak kita kawal. Tidak kita kawal, ya kami ingin orang yang tahu ditahunya. Jangan prinsipnya orang tahu tidak tahunya, itu namanya nyamanan. Kami ingin yang tahu ditahunya, ditahunya. Apa maksudnya? Sebuah proses pengembangan secara filsafatnya itu adalah
bagaimana kita mengembangkan sebuah produk, kita harus detail mengetahui sampai utuh. Jangan sampai kita ada hal yang tidak kita ketahui tapi kita menggiling jauh. Nah ini sebuah kesempatan nih Pak Kapal Sekolah, ya karena kita satu tubuh, Pemprov Banten, satu gubernur yang sama, wagub yang sama, ya kita harapkan ya SMK Negeri 2 Pandeglang betul menjadi kiblatnya untuk sekolah pertanian menengah di Banten. Karena pasca itu juga kita di Kementan kami punya juga PEPI Politeknik Engineering Pertanian. Kami juga sering memberikan rekomendasi karena kami khawatir ke depan orang jarang yang sedikit mau ambil kuliah pertanian. Yang mudah-mudahan kita di tingkat ini menengah maupun. Itu yang saya sampaikan ya sebelum kami minta waktu 5 menit untuk menampilkan ilustrasi pertanian di Banten. Silakan. Pertanian dan peternakan nasional mengarah pada pencapaian swasembada pangan berkelanjutan. Berupaya memenuhi kebutuhan pangan lokal maupun nasional dengan mengurangi impor pada komoditas strategis dan mengusahakan ekspor komoditas unggul untuk mensejahterakan petani serta menambah pendapatan negara. Dinas Pertanian Provinsi Banten merumuskan terobosan strategi ketahanan pangan dengan penguatan komoditas unggul yang harus memenuhi 4 pilar. Di mana pilar pertama harus berdaya saing tinggi, kedua harus mendapatkan dukungan pemerintah daerah dan pusat atau kami menyebutnya harus terdesentralisasi. Yang ketiga dia harus berkerakyatan, berarti apapun yang diupayakan dalam pertanian dia harus familiar dengan petani atau peternak atau pekebun di Banten. Dan yang keempat harus berkelanjutan. Sebuah sistem akan bisa berjalan manakala hulu mampu mensuplai hilir dan hilir mampu menarik hulu. 4 pilar ini diimplementasikan pada 4 subsektor yang sangat menentukan tingkat kesejahteraan petani di Provinsi Banten, yakni tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan hortikultura. Melalui transformasi bidang pertanian di masa rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMD tahun 2017 hingga 2022, Gubernur Wahidin Halim, Wakil Gubernur Andika Hazrumi memastikan tidak ada lagi penjualan gabah keluar Banten agar nilai tambah hasil panen betul-betul dinikmati petani. Jagung makan juga menjadi salah satu komoditas utama Provinsi Banten. Rekayasa sosial dan teknologi dari Dinas Pertanian Banten menjadikan Banten kini mampu menciptakan wilayah-wilayah korporasi jagung yang potensial dan perlahan mensuplai industri makan. Aren memiliki fungsi konservasi perlindungan alam, juga dapat menopang ekonomi rakyat dan kesehatan secara real. Transformasi budidaya yang dilakukan Dinas Pertanian membuat Provinsi Banten mampu memproduksi benih aren unggul nasional bernama Aren Farasi. Produk olahannya yakni gula semut memiliki nilai ekonomis sangat tinggi. Kelapa Banten juga terkenal eksotik. Dinas Pertanian Provinsi Banten menciptakan sistem penanganan berbasis kelompok dan korporasi untuk lebih mendongkrak potensi ekonominya. Kopi Banten juga tak kalah hebat dari kopi daerah lain. Dinas Pertanian membantu pembiayaan transformasi rekayasa teknologi terkait budidaya melalui APBD Provinsi dan dukungan APBN. Perkembangan pasar dan merebaknya kedai-kedai kopi di Banten khususnya dan Indonesia umumnya membuat masa depan komoditas sangat potensial. Kebutuhan asupan meningkat imunitas tubuh dari buah-buahan membuat pisang Cavendish menjadi salah satu produk hortikultura Provinsi Banten yang melesat pada saat pandemi COVID-19. Golden Melon Banten pun sangat terkenal di ibu kota. Dengan harga yang stabil, pasar ekspornya mulai berjalan ke Timur Tengah dan Singapura. Untuk mendukung kebutuhan investasi, pemerintah sudah mengalokasikan dana kredit usaha rakyat atau KUR. Kedepan, Golden Melon Banten juga akan dikembangkan di kawasan wisata Sawarna.
Pada peternakan daging merah kerbau dan sapi, Banten termasuk salah satu sentra ternak kerbau terbaik di tingkat nasional. Untuk menjaga populasi yang menurun cukup tajam dalam 10 tahun terakhir, pemerintah menjaga agar bibit unggul kerbau Banten tidak banyak keluar ke wilayah lain. Termasuk juga pelarangan pemotongan betina produktif. Upaya perbaikan populasi kerbau dan sapi dilakukan melalui inseminasi buatan. Keberhasilan agribisnis pada komoditas unggul produk pertanian dan peternakan Banten memerlukan komitmen dan dukungan dari pemerintah. Dinas Pertanian Provinsi Banten menyiapkan sarana dan prasarana berupa pipanisasi irigasi dan revitalisasi bendungan untuk menjamin ketersediaan air. Pada kawasan yang punya potensi banjir dan kekeringan, ada asuransi usaha tani padi. Pada asuransi usaha ternak sapi kerbau, peternak cukup membawa premi Rp40.000 per ekor. Semua ini untuk mendukung petani agar kepastian dalam usaha pertanian dan peternakan di Provinsi Banten, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani. Terima kasih kepada Bapak Kadis Pertanian Provinsi Banten yang sudah memaparkan secara gamblang berkaitan produk-produk unggulan pertanian yang ada di wilayah Banten. Selanjutnya penandatanganan MOU kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Kadis dimohon berkenan melaksanakan penandatanganan naskah kerjasama di tempat yang telah kami siapkan. Satu, dua, tiga. Oke, 1, 2, 3. Penandatanganan naskah kerjasama antara SMK Negeri 2 Pandeglang dan Dinas Pertanian Provinsi Banten telah dilaksanakan. Selanjutnya pemaparan materi tentang perbanyakan bibit pisang kapendis melalui kultur jaringan yang akan disampaikan oleh penanggung jawab dari PT Sukamenak Alam Makmur. Kepada yang terhormat Bapak Dedi Siswandi, disilakan. Yang itu dimatiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang mulia ini. Semoga Allah memberi apa yang kita cita-citakan. Yang pertama yang saya hormati adalah Bapak Kepala Sekolah SMKN Negeri 2 Pandeglang, Bapak Haji Adi Firdaus. Yang kedua saya hormati Bapak Kadis Pertanian Provinsi Banten, Bapak Kabid Pertanian Provinsi Banten, Bapak Kabid Sertifikasi Bibit Provinsi Banten, Kabid Perkebunan Provinsi Banten, Kasih Benih Provinsi Banten, dan Kasub PLP Pertanian Provinsi Banten. Dan tidak lupa juga para guru, para siswa dan siswi SMK Negeri Banten yang telah membantu memproduksi bibit kultur jaringan. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa
pisang ini adalah pisang Cavendish atau pisang Ambon putih atau bahasa Latinnya Musa SP. Kalau kita melihat kebutuhan pisang di Indonesia itu cukup besar, dan ini membuktikan bahwa adanya permintaan, di mana permintaan itu adalah harus kita isi kesempatan ini sebaik mungkin. Karena apa? Wilayah Banten itu cukup mumpuni, artinya daerah-daerah yang banyak hutan atau tanah yang kosong itu bisa dimanfaatkan untuk menanam pisang. Karakter pisang ini tidak beda jauh dengan pisang biasa, hanya paling dasar itu kalau mau nanam pisang ini ayah jauh, ayah cai. Ya, jadi pisang ini karakternya sangat rakus dengan air, tapi juga tidak mau terendam. Ya, pisang ini bisa dibudidayakan dari MDPL 0 sampai 1600. Tapi pada umumnya di daerah Banten ini ketinggiannya berkisar antara 100 sampai dengan 400 mdpl, kecuali mungkin di atas Gunung Karang ya. Tetapi yang saya budidayakan ini adalah pisang Cavendish varietas Haraka. Artinya pisang ini hampir sama dengan pisang Cavendish lainnya. Karena kalau kita bicara varietas bibit itu sangat banyak. Contoh, saya sebut saja Sunpride itu pakai CJ 30 sama CJ 40, atau CJ itu singkatan Riklon Jepara. Ya. Itu bedanya apa? Sisirannya lebih rapi, tandannya lebih panjang, lalu lebih rapat. Nah, Haraka, tapi kurang juga kelemahannya, penyakitnya harus intensif penanganan. Tapi kalau Haraka ini yang saya sudah budidayakan, tingkat ketahanan terhadap penyakitnya cukup. Ini ya. Nah, ini mungkin saya memposisikan sebagai praktisi pertanian. Nah, dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian, saya ini sebelumnya memperkenalkan diri dulu, Pak. Nama saya Dedi Siswandi. Tempat tanggal lahir saya Lebak. Ya, tepatnya saya di Desa Lewi Damar, Pak. Satu kampung sama Mihi. Kebetulan masih saudara. Nah, saya dari kecil tuh anak petani, Pak. Anak petani, saya mencintai pertanian, dan saya kuliah di Jakarta. Terus saya menyelesaikan di Bogor. Saya berbagai macam aktivitas pertanian itu saya ikutin, Pak. Walaupun saya latar belakangnya banking, dan terakhir saya memang di grupnya Paramount Sumarekon. Nah, saya tetap kembali kepada panggilan hati saya. Saya kemarin sebelumnya memang di Lombok, di Bali dan Nusa Tenggara. Di sana kebetulan membudidayakan panili di kebun pertanian, Pak. Ya. Nah, saya terpanggil untuk kembali ke desa ini karena apa? Saya saat ini di PT Sukaminak Alam Makmur, posisi saya di Cikesal. Cikesal itu saya memang ada kuota 100 hektar, tapi lahan di perkotaan ini sangat mahal, sehingga saya hanya dapat 5 hektar. Populasi di situ 10.000 pohon, Pak. Dengan asumsi jarak tanam 2 kali 2,5 itu 10.000 pohon. Kebetulan saya kenal dengan Bapak Haji Dadin yang mengelola Cilales. Nah, sekarang saya posisinya di Cilales juga. Jadi 2 hari di Cikesal, saya mungkin lebih banyak di Cilales. Kenapa Cilales? Karena Cilales itu sudah ada yang existing kurang lebih 16 hektar, dan yang
lahan yang rencana pengembangan kurang lebih 234 hektar. Itulah potensi lahan yang cukup besar. Nah, saya ini kebetulan captive market lah ya, artinya pasar sudah ada gitu kan. Nah, untuk pengembangan ini saya selalu impor bibit Pak, puluhan ribu setiap bulan ya. Apalagi dengan pengembangan baru, jadi saya di Cikesal 5 hektar, di Tiranes 16 hektar. Kebetulan saya dipercaya oleh Pak Kadis, Pak Hudri, ngembangin di Pandeglang ya. Pandeglang 2 hektar punya beliau. Rencananya saya itu salah satu kelas punya anak murid saya di sini bisa belajar di situ. Karena paling penting di dalam tanaman pisang ini adalah SDM Pak. SDM, kenapa SDM? Pisang ini manja. Jadi kalau kita tanam pisang ini, kita tinggal udah nggak akan berbuah atau berbuah pun tidak akan bagus. Jadi saya di pisang ini perlu intensif Pak kalau hasilnya bagus. Setiap bulan dipupuk, setiap 10 hari disemprot, apalagi hujan seperti ini. Nah, pembuangan daun-daun yang sudah tua itu nanti menyebabkan penyakit kedua. Pada saat nanti umur 0 sampai 6 bulan itu 6 bulan keluar jantung Pak. Saya bicara tensi. Keluar jantung itu pada saat dia vertikal kita harus suntik Pak. Kalau tidak disuntik itu scrap. Dan harus dibungkus atau bagging. Kenapa? Karena pada dasarnya kita jual pisang ngapain di sini jual kulit. Jadi Bapak Ibu lihat kalau di supermarket itu mulus Pak. Walaupun bagus dipelihara selama 9 bulan, catat sedikit, kambiumnya keluar atau disengat alat keluar dia akan hitam. Nah itu namanya turun mutu. Nah, pola pertanian intensif di dalam pisang apendis ya, nggak usah terlalu luas, 1 hektar. Kalau intensif, pupuk kandang kita banyak Pak. Air, semprot, insya Allah. Kalau pada sistem saya 2 kali panen Pak, setahun. Kalau mau itu komparatif margin Pak. Artinya yang pertama kita panen itu umur 9 bulan. Anak kedua ini harus 6 bulan. 6 bulan ini kan ibunya ditebak keluar jatuh. Kita biar anak yang kecil. Tahun kedua itu bisa 2 kali panen. Kalau average-nya rata-rata hasil produksi 20 kilo kali 2000 pohon 40 ton. 40 ton kalau kali 5.000 200 juta. Kalau 2 kali panen bisa 400 juta. Ini asumsi angka optimis Pak. Tapi kebanyakan kita melihara pisang ini tidak intensif, memupuk jarang-jarang, menyemprot jarang-jarang, ya jangan berharap hasilnya bagus. Karena itu nanti pada saat keluar keluar sisiran itu minimal kita harus potong 3 sisir Pak. Kenapa 3 sisir? Supaya isinya itu benar. Jadi kalau kita senangnya banyak, kalau kita bicara kualitas itu biasanya 8-9 yang diambil, sisanya dibuang. Itu yang pertama. Kalau kita lihat pisang apendis ini punya karakteristik dia bahasanya hengker. Jadi kalau udah kita buah itu keluar jatuh dipotong, nah itu intensitas penyemprotannya juga harus tepat. Tidak ada boleh yang tertunda, misalnya 15 hari, tapi kalau musim hujan itu jadi sebut. Barat
apa namanya bagus. Nah setelah itu pasca panen ya, pasca panen itu ya kita harus cuci pisang itu bersih, ditimbang, baru packing. Karena satu kardus itu adanya 13 kilo. Ya. Jadi semua 13 kilo. Biasanya kalau satu tanaman 20 kilo, otomatis satu blok itu satu tanaman itu 1,5 blok. Tinggal berapa kalikan aja jumlah panennya. Ya. Kalau kita lihat permintaan Pak, itu cukup tinggi. Data tahun 2016 sampai 2020 kebutuhan hasil pisang itu, kebutuhan pisang kita angkanya 8.182.756 ton. Itu data dari BPS. Kalau sekarang itu sudah lebih tinggi lagi. Tetapi kebanyakan tidak semua petani juga berhasil, Pak. Karena apa? Yang saya bilang tadi, pola penanaman pisang ini dan pemeliharaan cukup intens. Karena apa? Pisang ini boleh dikatakan pisang abon, tetapi banyak faktor yang mempengaruhi. Sumber daya manusia, terus lingkungan yang tidak bersih, dan lain-lain. Itu yang menyebabkan produksi pisang kita kurang bagus. Harapan saya, kenapa saya menggandeng SMK ini? Yang pertama, sudah punya laboratorium yang bagus. Yang kedua, saya punya sumber bonggolan yang banyak. Dan paling bagus bibit yang saya kembangkan itu dari kultur jaringan. Harapan saya, tim dari SMK Negeri 2 Pandeglang ini bisa memproduksi bibit kultur jaringan yang berkualitas. Artinya kebutuhan lahan yang ada paling tidak bisa dipenuhi oleh dari SMK ini. Dan saya berpesan juga dalam proses pembuatan bibit secara kultur jaringan itu tahapan-tahapannya harus betul-betul dipantau. Dan tahapan terakhir itu biasanya kelemahannya kurangnya hardening. Artinya setelah apling itu nanti pembesarannya harus ada hardening yang kuat. Karena biasanya pisang ini kalau kurang hardening pada saat kita tanam di kebun, tingkat kelayuannya lebih tinggi. Demikian Pak yang saya bisa sampaikan. Semoga kerjasama ini menghasilkan hasil yang baik dan mudah-mudahan mendapat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebagai praktisi pertanian mendukung ya untuk semua kegiatan pertanian yang berbasis pendidikan dan masyarakat. Artinya apa? Di sini harapan saya kembali ke daerah ini sudah ada pasar diciptakan. Saya memposisikan sebagai praktisi saja. Jujur saya tinggal di Bogor Pak, ya. Jadi sekolah saya di Bogor. Memang kalau dengan dinas-dinas di Bogor, saya tahu ini kemana ini kemana. Nah, momen sekarang ini mungkin saya ketemu bapak-bapak nih. Jadi saya mau ekspor, sertifikasinya kemana, ya kan Pak? Saya mau biasanya saya kalau di Bogor, saya kebetulan pendiri Parung Pam Pak, hidroponik, dan itu luar biasa. Dan kebetulan hampir seluruh sekolah di Banten sudah magang ke saya, termasuk dari universitasnya. Dan itu saya bisa menghasilkan 1 bulan dari hidroponik itu kurang lebih 2 miliar. Karena seluruh Indonesia itu hotel, tambang-tambang kayak Freeport terpesan. Dan di Pisang Kapenis juga sekarang Menteri Pertanian sudah mencanangkan di seluruh Indonesia. Dan kebetulan saya memposisikan di daerah Banten dan lahan-lahan pertanian luas, tapi saya mohon dukungan karena saya jujur tidak punya kompetensi untuk dengan dinas-dinas belum kenal ya. Artinya mudah-mudahan dengan pertemuan ini
saya punya tujuan dibantu. Mudah-mudahan kerjasama saya dengan sekolah bisa panjang dan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dedi yang sudah menyampaikan materi tentang cara perbanyakan bibit pisang Cavendish. Intinya pisang yang mendapatkan perlakuan khusus hasilnya pun akan bagus, pisangnya akan mulus dan glowing ya, sehingga berkualitas. Untuk selanjutnya pemaparan materi tentang unit produksi jurusan pertanian mengenai kultur jaringan, kepada yang terhormat Bapak Deden Riswanto SP disilakan. Ini lahan SMK Pandeglang kurang lebih ada 8 hektar. Ini lahan pertanian yang dikembangkan termasuk lahan jeruk juga ini. Nah, ini ada lab kultur jaringan yang terbaru untuk produksi massal yang kemarin sudah diresmikan. Kita juga mengembangkan tanaman hias khususnya anggrek. Nah, ini adalah ruang inokulasi atau penanaman. Kita baru 2 laminar, nanti pesan lagi 2 laminar. Ini ruang inkubasi untuk perbanyakan yang sudah kita inokulasi. Ini ada yang beberapa subkultur. Ini adalah proses untuk penanaman eksplan dari bonggol pisang. Ini G9. Hanya bantuan dengan ZPT khususnya untuk di kultur jaringan, permainan di ZPT. Nah, ini adalah bulan pertama sudah beberapa muncul bonggol awal. Nah, ini sudah bulan ketiga sudah beberapa macam-macam sampai 100 atau kebanyakan bisa diperbanyak lagi. Inilah baru ke SK kedua, perlakuan kedua. Ini lagi proses SK, kita butuh tenaga kerja yang khusus. Kita melatih siswa untuk bisa membantu kami. Nah, ini yang sudah kita kembangkan, yang sudah perbanyak. Saat ini baru 3.000 bibit. Nah, ini dulu kita sudah punya 5.000 bibit. Ini kita kerjasama dengan Pak Dedi, PT Sukamena, pengembangan harakat. Nah, ini lahannya sudah 3 bulan 4 bulan sudah begini. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Deden yang sudah memaparkan tentang unit produksi yang ada di SMK Negeri 2 Pandeglang. Untuk selanjutnya penyerahan cindera mata dari Bapak Kadis Pertanian Provinsi Banten kepada Bapak Kepala SMK Negeri 2 Pandeglang dan penyerahan cindera mata hasil produksi SMK Negeri 2 Pandeglang kepada Bapak Kadis Pertanian Provinsi Banten. Pak Kadis, Bapak Rizky terakhir. Iya, masih pada Pandeglang. Nanti sekarang. Ayo. Dan buka aja, buka aja lah. Sudah. Udah aman, udah mantan semua. Bawa semua kan? 1, 2, 3. Sip. 1, 2, 3. Oke. Ini penyerahan produk SMK 2 nih. Hasil produk SMK 2
ada sabun, ada hand sanitizer, dan ini pengolahan dari pisang, bolu pisang. Nah, produk kimia analis nih. Produk kimia analis. Ya. Oke. Ya. Ya. Sudah kita 3 angkatan. Bagus sampai semuanya. Ya. Untuk di mana ditanam varietas haraka ini. Ya. Ini bayu video bagi bayu. Rangkaian acara telah kita lalui bersama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.